Berbicara soal passion, coba saya tanya ke kalian. Apa sih passion kamu? Mungkin pertanyaan ini sudah sering banget dilontarkan dan kita sering banget tahu, tapi kita masih suka bingung bagaimana untuk menjawabnya. Karena kita sendiri masih bingung apa sih sebenarnya passion itu. Kalau kita lihat dalam pertanyaan tadi, terdapat kata passion. Dan passion itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti minat. Dan kita sendiri mungkin jarang menggunakan kata tersebut. Yang kemudian pertanyaan ini juga sering terlontarkan ketika kita di job interview. Jadi kita dibebani untuk menjawab pertanyaan ini dengan sesuatu yang keren karena kita punya harapan untuk bisa masuk dan diterima di pekerjaan tersebut. Saya punya cerita sedikit. Saya juga terlahir layaknya manusia biasa yang dulu belum tahu passion saya itu sebenarnya apa. Tahun demi tahun saya jalani, saya belajar, saya mencoba banyak hal, dan akhirnya saya lulus kuliah dan saya dilihatkan oleh sebuah realita bahwa saya sudah harus bisa berdiri di kaki saya sendiri. Dari situ saya berpikir, saya mau jadi apa ya? Saya mau ngelamar kerja di mana ya? Kebetulan waktu itu saya lulus dari jurusan sastra Belanda yang dulu belum banyak lapangan pekerjaan. Saya jadi mikir lagi, kemana saya harus bekerja? Jadilah saya mencoba untuk melamar magang waktu itu di sebuah PR consultant. Dan setelah periode magang, setelah 3 bulan, saya mencari lagi pekerjaan tetap saya. Memang benar kata kebanyakan orang, ternyata mencari pekerjaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada kira-kira sekitar 6 bulan lebih saya menganggur. Sampai akhirnya pada akhir tahun 2017, saya diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Mungkin cukup diverse ya dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya kerjakan. Cuman ketika itu saya masih ingin mencoba. Saya pengen tahu. Jadi saya ikuti saja. Kemudian hari demi hari saya lewati. Setelah 6 bulan saya bekerja, saya questioning kepada diri saya sendiri. Saya questioning lagi. Sebenarnya saya mau jadi apa sih? Kok yang saya pekerjakan dulu, yang saya pelajari dulu, beda dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Itu yang membuat saya bingung dan saya jadi gelisah. Ketika saya gelisah, saya banyak browsing, mungkin sama seperti kalian. Saya membaca berbagai macam quotes dan ada satu quotes yang lumayan menyentil hidup saya waktu itu. Quotes-nya itu adalah, do what you love and love what you do. Ketika itu saya jadi berpikir lagi, saya bertanya kepada diri saya, yang saya kerjakan ini saya suka nggak sih? Dan saya jadi mikir lagi, apa sih sebenarnya yang saya suka? Saya berpikir terus dan akhirnya saya flashback ke pengalaman apa yang saya sukain dari dulu. Kemudian saya ingat, dari dulu ketika saya masih sekolah, saya suka dengan satu hal, yaitu saya suka dengan desain dan juga kesenian. Ketika saya masih kuliah, saya pun aktif di radio kampus dan saya terlibat dalam kreatif timnya. Begitupun ketika saya menganggur, saya masih menyempatkan diri untuk aktif di sebuah non-profit organization di bidang kepemudaan dan saya terlibat dalam kreatif timnya juga. Hal itu yang masih saya sempatkan untuk lakukan ketika saya pun masih bekerja 9 to 5. Jadi saya pikir awalnya itu hanyalah sebuah hobi. Tapi kok saya memberikan effort yang lebih ke dalam bidang yang saya suka ini ya. Mungkin buat kalian yang masih belum menemukan passion kalian apa atau bahkan masih susah mendefinisikan passion itu apa, kalian coba tanya ke diri kalian sendiri 3 hal ini.
Pertama, secapek apapun, kalian tetap menyempatkan diri untuk melakukan hal yang kalian suka ini. Yang kedua, kalian akan senang melakukannya ketika hal ini berdampak positif ke orang lain. Dan yang ketiga, kalian senang melakukannya meskipun tanpa imbalan. Ini yang saya sadari menjadi passion saya ketika itu. Ketika saya sudah menyadari apa yang saya suka, saya bertemu dengan sebuah kesempatan untuk membuat sebuah proyek bersama kedua teman saya, Adam dan Raka. Mungkin kalian sudah tahu namanya, itu Menjadi Manusia. Awalnya, ini adalah sebuah passion project untuk saya juga. Kenapa saya bilang ini passion project? Karena saya menyempatkan diri untuk melakukan hal tersebut ketika saya pulang kerja, meskipun saya sudah capek. Dan saya pun masih suka untuk melakukannya, masih senang melakukannya meskipun ini tanpa imbalan. Jadi semuanya dari hati. Bagi kami pun, bagi saya, Adam dan Raka, awalnya kita nggak pernah ekspektasi kalau Menjadi Manusia bisa menjadi seperti ini sekarang. Jadi karena kesungguhan dan keinginan dari hati yang membuat Menjadi Manusia bisa ada di posisi sekarang. Seperti yang kalian ketahui, sebuah alternatif media dan social platform untuk mereka yang questioning about life. Untuk saya sendiri, ketika saya sudah menemukan apa yang saya suka, saya jadi tahu ke depannya tuh saya mau jadi apa. Tapi apakah ketika saya sudah membuat Menjadi Manusia ini, tujuan hidup saya sudah selesai sampai situ? Mungkin selama 25 tahun saya hidup, Menjadi Manusia adalah achievement terbesar saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba berbagai macam hal, dan saya menemukan lagi banyak hal-hal baru yang ternyata saya sukai juga. Dan saya nggak menutup kemungkinan ke depannya saya akan memberikan effort yang lebih ke dalam hal-hal yang saya suka tersebut. Makanya saya bisa bilang kalau knowing your passion is a lifetime journey. You discover it by living it. Karena menurut saya passion itu gak selalu tentang pekerjaan kalian. Passion itu bisa lebih dari satu. Passion itu bisa bertambah ataupun berubah. Mungkin saya adalah orang yang cukup beruntung karena bisa mengetahui apa yang saya suka. Dan saya bersyukur karena dengan effort saya melakukan hal yang saya inginkan, sampai akhirnya bisa membawa saya ke titik di mana saya berada sekarang. Sampai akhirnya awal tahun ini saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan 9 to 5 saya, dan saya memfokuskan diri untuk membangun Menjadi Manusia lebih jauh lagi. Sebelum saya akhiri, saya punya a little reminder untuk teman-teman semua di sini, bahwa life is not a template. It's about creating your own story. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Jadi buat kalian yang belum menemukan passionnya apa, jangan takut gagal dan tetap mencoba. Seperti tanda koma di logo Menjadi Manusia, bahwa setiap kali kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita buat koma baru lagi. Sampai akhirnya kita menyentuh titik. Karena saya percaya setiap orang dilahirkan di dunia ini mempunyai role dan perannya masing-masing. Saya Levina Puramadewi, sekian dan terima kasih.